Selamat berjumpa kembali di akhir pekan Minggu Biasa ke-27. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman di seluruh Nusantara yang terkasih, mari kita mengawali renungan kita kali ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pada akhir pekan ini, Sabtu 10 Oktober, kita merenungkan bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ditegaskan bahwa hukum Taurat menuntun kita kepada Kristus, namun iman akan pembaptisan menjadikan kita milik Kristus dan dipersatukan dengannya. Dan di dalam Kristus semua sama, tidak ada perbedaan dan berhak menerima janji Allah. Sementara dalam bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Mari kita awali renungan kita dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus, pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, saya ingin mengajak umat sekalian, putra-putri Bunda Maria, untuk merenungkan suatu pernyataan yang sangat mahadasar. Dikatakan, apakah Bunda Maria menyusui Tuhan Yesus? Landasan biblis yang barusan saja kita dengar itu dalam konteks ketika dia berkhotbah dan berbicara di tengah kerumunan banyak orang, muncul seorang ibu yang memuji dia dan mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Dengan demikian, pernyataan itu bukan daya khayalan belaka, tetapi sesungguhnya adalah Maria menggunakan eksistensi diri sebagai seorang ibu yang juga mengandung Yesus yang adalah manusia. Dia pasti diberi air susu ibu. Dan menarik sekali, kalau ketika Anda berziarah ke Bethlehem, di atas Bethlehem ada suatu gua namanya Gua Maria, Detronto Mariam. Gua ini kisahnya adalah ketika Maria dan Yosef bersama Yesus hendak menyingkir ke Mesir atas dasar desakan bahwa Herodes mau membunuh si Yesus, maka mereka berjalan kaki. Lalu ketika itu Yesus menangis, Maria menyusui di atas batu itu. Dan saat itu juga susu Maria menetes ke batu itu. Dan sekarang menjadi sebuah gereja besar, lantai atasnya aula dan ruang doa. Lantai bawahnya juga ada ruang doa, dan batu yang dulu diduduki oleh Maria saat menyusui Yesus masih ada. Luar biasa indah itu.
Dan itu mendatangkan mujizat, banyak hal. Banyak penyakit disembuhkan, dan terlebih yang menderita belum memiliki anak, minum susu dengan iman yang teguh, pasti akan dikaruniai anak. Dan ini terbukti. Saya pribadi sudah 3 kali ke tempat itu, ke Yerusalem, ke Bethlehem, dan membawa susu itu. Dan yang saya beri ada sekitar 12 orang, 7 diantaranya berhasil. Ada yang sudah 5 tahun menikah tidak punya anak, belum punya anak. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Tetapi setelah minum susu itu, langsung punya anak. Luar biasa indah. Makanya Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, gambaran baik lukisan ataupun patung Maria yang sedang menyusui bayi Yesus dapat ditelusuri kembali ke zaman Kristen awal dan populer selama periode Renaissance abad pertengahan. Akan tetapi, mulai dari abad ke-16, gambaran tersebut menghilang seiring dengan munculnya Calvinisme dan agama Protestan lain yang melihat representasi dari gambaran semacam itu ke arah seksualitas yang pada dasarnya dianggap berdosa dan tidak pantas. Pemikiran tersebut ditentang oleh Roma, tapi diterima oleh umat Katolik, khususnya di Prancis, Irlandia, dan Eropa Utara, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya gambaran semacam itu hingga sekarang ini. Perkembangan dewasa ini beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2008, Vatikan menyatakan keinginan agar para seniman membuat lebih banyak karya Maria tentang menampilkan ekspresi seni Maria menyusui bayi Yesus yang hilang selama 400 tahun belakangan. Lucetta Scaravia, seorang sejarawan gereja, menyerukan, gambar-gambar semacam ini adalah mengungkapkan citra Maria sebagai seorang manusia, seorang wanita yang lembut, dan seorang ibu yang penuh kasih. Bayi Yesus adalah bayi seperti semua manusia lain. Keilahiannya tidak mengucilkan kemanusiaannya. Landasan teologisnya jelas. Sifat Yesus itu Allah sekaligus manusia. Dikatakan juga bahwa pada masa populernya patung Maria melalui Yesus banyak dihormati sebagai pelindung bagi para keluarga yang mengharapkan segera memiliki keturunan, sebagai pelindung para ibu-ibu yang memiliki bayi, pelindung para bayi, lambang kasih sayang keibuan Maria kepada semua anak, dan juga sebagai teladan bagi semua ibu dalam merawat anak. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, gambaran ini jelas memaksudkan untuk menginspirasi para ibu muda juga untuk mau memberikan ASI kepada bayi mereka, seperti Bunda Maria yang menyusui Tuhan Yesus. Tetapi juga mengajarkan kepada para ibu cara yang tepat bagaimana merawat dan mendidik anak. Jangan pernah meninggalkan peran air susu ibu itu di dalam membina kesehatan secara biologis, secara psikologis. Dan inilah yang harus ditumbuh kembangkan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, apakah Maria menyusui Yesus? Jawaban ya. Dengan demikian tidak usah ragu, karena Yesus itu Allah sekaligus juga manusia. Semoga
kita berperan penting dalam menyadarkan kaum ibu dan betapa pentingnya ASI bagi kesehatan jiwa dan raga. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.